Kabinet Prayatna Digana bersama membangun kekuatan wujudkan generasi unggul. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal-asal ataupun bironya. Oke, halo teman-teman, kenalin kita dari non-departemen. Bersama saya, Farhan Maulana dari Kimia 2020 selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia tahun 2022. Dan saya Muhammad Farad Alfarizi dari Kimia 2020 selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia tahun 2022. Oke, bisa dijelaskan kabinet yang dibawa serta visi-misinya? Oke, kabinet yang dibawa tahun ini itu ada Prada, apa itu Hat? Yang panjangannya dari Prayatna Digana Bersama membangun kekuatan. wujudkan generasi unggul. Nah, untuk visinya sendiri itu ada HMK 2022 sebagai wadah pelayanan untuk menciptakan kimia yang berintegritas tinggi, berperan aktif serta kontributif untuk terciptanya mahasiswa kimia yang luar biasa atau excellent serta inspiratif. Untuk merealisasikan hal tersebut, misinya yang pertama itu ada memperan aktifkan peran mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus yang kedua, itu ada menciptakan kolaborasi untuk terbentuknya inovasi. Kemudian meningkatkan rasa kekeluargaan supaya terciptanya lingkungan kerja yang sejahtera. Yang terakhir sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Bisa dijelaskan arah kerja dari non-departemen sendiri? Oke, non-departemen sendiri itu memiliki tupoksi. Sebelumnya penjelasan dulu, non-departemen merupakan PH inti dari keseluruhan HMK 2022. Nah, tupoksi dari non-departemen itu dibagi 4. Yang pertama ada ketua, wakil, sekre, dan juga bendahara. Tupoksi dari ketua sendiri adalah sebagai pengawas keseluruhan himpunan mahasiswa kimia 2022 dan juga alur koordinasi dan juga komunikasi antar internal dan juga eksternal. Sedangkan untuk wakil ketua himpunan sendiri itu memiliki fungsi kerja untuk penjaga internal terutama di BPHMK di setiap departemennya. Kemudian dari sekretaris sendiri itu yang mengawasi bagian persurat menyuratan dan juga perizinan yang ada di BPHMK. Untuk bendahara sendiri itu bertugas sebagai mempersiapkan dana apapun itu yang untuk keberjalanan HMK 2022. Bisa disebutkan proker apa saja yang ada pada non-departemen? Oke, proker yang pertama itu dari proker ketua himpunan, ada report of progress dan juga rapat koordinasi. Dan juga dari wakil ketua himpunan sendiri yang pertama ada upgrading, kemudian ada penjagaan internal, lalu ada raport staff yang akan berlanjut pada reward and punishment, dan juga yang terakhir ada birthday celebration atau perayaan ulang tahun. Yang kemudian dari sekretaris sendiri yang pertama itu ada lingkar sekre, kemudian ada inventarisasi, kemudian ada surat keluar masuk, dan juga yang terakhir ada pembuatan sertifikat kepengurusan. Oke, selanjutnya itu ada bendahara. Itu ada lingkar bendahara, terus kemudian ada kas HMK, dan terakhir ada pencairan dana HMK. Bisa dimulai dengan perkenalan diri serta asal dari ataupun bironya. Oke, semuanya perkenalkan, aku Yusuf dari Kimia 2020 selaku Ketua Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa Kimia. Oke, bisa dijelaskan arah kerja dari Departemen Pendidikan itu sendiri seperti apa? Baik, untuk Departemen Pendidikan sendiri kita arah kerjanya untuk meningkatkan kualitas di akademik para mahasiswa kimia, terkhusus bagi warga kimia. Selanjutnya bisa dijelaskan mengenai proker apa saja yang ada di Departemen Pendidikan sendiri? Baik, untuk proker unggulannya itu ada Diponegoro Chemistry Fair, yang mana itu adalah suatu rangkaian acara meningkatkan akademik dari para mahasiswa dan juga siswa, baik dalam perlombaan maupun dengan seminar. Oke, terima kasih. Bisa dimulai dengan perkenalan diri serta asal dari ataupun bironya. Oke, nama aku Amelia Cahyarini atau biasa dipanggil Amel, aku dari Senior HMK 2022. Oke, bisa dijelaskan arah kerja dari Departemen Senior itu sendiri? Oke, Seniora itu membawahi atau mewadahi minat dan bakat mahasiswa kimia di bidang seni dan olahraga. Jadi yang buat ada bisa seni atau olahraga itu di Seniora. Oke, bisa dijelaskan juga proker apa saja yang ada di Departemen Senior? Oke, di Seniora itu megang CSG, itu lomba antar angkatan. Terus yang kedua ada Kation Cup yang merupakan proker unggulan dari HMK. Terus kita juga ada Ultras buat supporteran anak-anak. Bisa dimulai dengan perkenalan diri dan asal dari ataupun bironya. Oke, hai semuanya, kenalin aku Putri Rosadi dari Kimia 20. Alhamdulillah di HMK 2022 ini aku diamani menjadi KDP SDM. Oke, bisa tolong dijelaskan arahan kerja dari Departemen
Jadi Departemen PSDM itu adalah departemen yang membawahi dua bidang, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa sama kaderisasi. Oke, mungkin bisa dijelasin juga tentang proker-proker dari Departemen PSDM itu gimana? Oke, karena arahan kerjanya tadi ada dua, jadi proker PSDM itu juga dibagi menjadi dua, yaitu dari kaderisasinya sama dari pengembangan sumber daya mahasiswanya. Kalau untuk kaderisasi sendiri itu ada LKMMPD, kemudian ada WTC dan WSCF. Lalu kalau yang pengembangan sumber daya mahasiswa hard skill dan soft skill itu ada pelatihan dan tes TOEFL, pelatihan karir 1 dan karir 2. Kemudian ada proker tambahan yaitu 2, database sama sarasehan. Sama. Bisa dimulai dengan perkenalan diri serta asal dari akal ataupun budaya. Ya, halo teman-teman, aku Mutiara Ganis, bisa dipanggil Muti, asalku dari Kimia Angkatan 2020. Alhamdulillah tahun ini aku diamanahi jadi Kadep Ekokesma 2022. Oke, bisa dijelaskan juga arah kerja dari Departemen Ekokesma itu sendiri? Kalau Ekokesma kan ada dua ya, ekonomi sama kesma. Jadi kita bergerak di dua bidang. Yang pertama dari ekonominya, kita jadi sumber dana atau sumber finansial dari HMK sendiri. Kalau untuk kesma kesejahteraan mahasiswanya, kita itu jadi pelayanan bagi urusan-urusan kemahasiswaan untuk warga HMK. Oke, bisa disebutkan juga proker apa saja yang ada di Departemen Ekokesma? Kalau proker kita cuma punya satu, kimia berdialog, itu ada aspirasi buat mahasiswa ke birokrasi. Kalau dari agendanya kita ada 8, dari ekonominya ada 4. Yang pertama ada pengadaan atribut, dana gotong royong, ada buku dan bank soal, sama ada Ekokesmart. Kalau dari Kesmanya kita ada 4 juga. Yang pertama ada info beasiswa lokal, ada pelayanan UKT, pelayanan sidang TAS yang posisi wisuda, sama ada chemistry. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal alkohol atau birunya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Syahda dari Kimia 2020. Di sini selaku Ketua Departemen Infokom. Bisa dijelaskan arah kerja dari Departemen Infokom itu? Oke, Infokom itu terdiri dari informasi dan komunikasi, bagian humas dan juga media. Di sini kita tuh menjadi jembatan untuk menghubungkan relasi secara eksternal maupun internal seperti Kahimki melalui Departemen Kimia. Bisa disebutkan proker apa saja yang ada pada Departemen Infokom? Oke, untuk prokernya mungkin beberapa aja, ada audiensi, ada studi banding, visitasi, database alumni, dan juga Ikahimki. Terima kasih. Sama-sama. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal alkohol dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Fadia dari Kimia 20. Aku di sini sebagai Ketua Departemen dari Departemen Sosial. Bisa dijelaskan arah kerja dari Departemen Sosial sendiri? Oke, kalau untuk arah kerja dari Departemen Sosial itu lebih ke pengabdian masyarakat ya. Terus kita juga mewadahi teman-teman yang pengen menumbuhkan nih jiwa sosialnya untuk disalurkan di pengabdian masyarakat. Bisa disebutkan proker apa aja yang ada bagi Departemen Sosial? Bisa proker pilihan? Oke, kalau untuk proker sendiri kita ada donor darah, terus juga ada chemistry goes to public, sama ada bakti sosial. Kalau untuk proker unggulan sendiri kita ada chemistry goes to public. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal alkal ataupun wironya. Oke, perkenalkan, aku Anin dari Dewan Angkatan. Bisa dijelaskan arah kerja dari Dewan Angkatan sendiri? Untuk area kerja dari Dewan Angkatan, jadi kita mengawasi dari kerja BPHMK dan juga Biro HMK. Di samping itu kita juga memberikan kritik dan saran dalam setiap keberjalanan dari HMK 2022. Oke, bisa disebutkan proker apa saja yang ada pada Dewan Angkatan? Oke, untuk Dewan Angkatan ini ada LPJTK, itu sudah berlangsung di awal. Yang kedua ada suksesi HMK, itu sudah berlangsung juga kemarin. Dan yang terakhir nanti ada MUMA. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal alkohol ataupun bironya. Oke, perkenalkan saya Akbar Satrio Perdana dari Biro Kesikamu. Saya sebagai Mas'ul atau Ketua Umum dari Biro Kesikamu. Bisa dijelaskan arah kerja dari Biro Kesikamu sendiri? Oke, Biro Kesikamu itu adalah biro kerohanian, di mana bergerak dalam bidang kerohanian Islam yang mempunyai 5 departemen ya. 5 departemen yaitu Anisa, kaderisasi, mentoring, ekonomi, dan Anissa. Bisa disebutkan proker apa saja yang ada di Biro Kesikamu? Ya, proker yang ada di Biro Kesikamu itu banyak, dan
ada beberapa proker unggulan seperti KSI atau Kasih Kamu Self Improvement, di mana merupakan rangkaian ya, dan puncaknya adalah sebuah kegiatan untuk mengajak teman-teman untuk bertumbuh, dan juga ada proker training ROI 1 yang dinamakan Cesium. Nah, di Cesium itu semua mahasiswa wajib untuk mengikuti karena itu adalah jenjang pertama dari kaderisasi atau pembelajaran tentang keislaman. Oke, bisa dimulai dengan perkenalan diri serta asal dari Alfa ataupun bironya. Hai, nama aku Rianti, aku dari LPM Polimer. Oke, bisa dijelaskan mengenai arah kerja dari Biro Polimer itu sendiri? Jadi LPM Polimer itu merupakan salah satu biro di Himpunan Mahasiswa Kimia yang bergerak di bidang jurnalistik. Sebagai lembaga pers mahasiswa, kami berusaha menyajikan berita-berita yang faktual dan juga informatif kepada para warga kimia, di mana di LPM Polimer sendiri kebagi menjadi 2 divisi, yakni ada divisi perusahaan dan divisi redaksi. Oke, bisa disebutkan juga proker apa saja yang ada di Biro Polimer? Kalau dari perusahaan itu ada kunjungan media massa dan pelatihan jurnalistik, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Terus kalau untuk redaksi itu ada Polim News dan Polim Siana. Terima kasih. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal bironya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aprianto, di sini sebagai ketua dari KSPM Valensi. Bisa dijelaskan arah kerja dari Biro Valensi sendiri? Adapun Valensi sendiri menangani bidang riset dan juga memberikan pelayanan kepada warga mengenai hal-hal yang berbau riset di Departemen Kimia. Bisa disebutkan proker unggulan apa saja yang ada pada Biro Valensi? Adapun proker unggulan dari Biro Valensi sendiri ada Chemistry Goes to Company dan juga pelatihan PKM. Bisa dimulai dengan perkenalan diri serta asal dari Alfa ataupun bironya. Oke, perkenalkan aku Muhammad Dimas Alifiansyah dari Ketua Biro Transpala. Bisa dijelaskan arah kerja dari Biro Transpala itu sendiri? Kamu nanya, Biro Kerja Transpala itu kayak apa? Oke, aku kasih tahu ya. Buat Biro Transpala sendiri itu untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa kimia untuk alam sekitar, seperti itu. Oke, bisa dijelaskan juga program kerja dari Biro Transpala? Program kerja sendiri dari Biro Transpala yang ada unggulannya ada 2, yaitu pendakian massal. Pendakian massal itu diikuti oleh warga kimia serta pengurus Transpala sendiri. Kemudian yang kedua ada Go Green. Buat Go Green itu untuk penanaman mangrove di sekitar pantai yang emang udah terkena abrasi, seperti itu. Oke, terima kasih. Ulang. Bentar. Unggulan apa aja yang ada di Adapun proker unggulan yang ada di Valensi sendiri, nggak apa-apa. Bisa dimulai dengan memperkenalkan diri serta asal Alfa atau bironya. Nggak apa-apa itu. Oh iya, dapat. Terus kita juga membawa Nggak bisa. Saya lupa maaf.